Shalom saudara-saudara seiman di dalam kasih Kristus. Renungan Prapaskah ini akan saya mulai dengan sebuah statement. Kita akan mengenal makna anugerah dengan lebih dalam kalau kita mengenal dan mengakui seberapa dalam dan besarnya dosa kita. Tidak ada pertobatan tanpa pengakuan dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi sesungguhnya ayat yang ke-9 menegaskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bersyukur karena selalu ada pengampunan tatkala kita mengaku sebagai orang berdosa. Amsal 28 ayat yang ke-13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sesungguhnya di dalam renungan Prapaskah kita diingatkan bahwa kematian Yesus menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Sehingga Yesus harus menjadi manusia yang hina, disiksa, disalibkan. Besarnya kesalahan menentukan berapa besar denda yang harus dibayar. Juga beratnya kesalahan sebanding dengan hukuman yang diterima. Kematian Yesus di atas kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Yesus Allah yang rela menjadi manusia harus mati demi kesalahan kita, demi dosa kita. Dari kematian Yesus kita melihat betapa seriusnya dosa kita. Galatia pasal yang ketiga yang ke-13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ada sebuah kisah. Dicatat ayat yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini peristiwa yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini kepada Kristus. Justru Yesus ingin mengajarkan sebuah kebenaran. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus yang hadir pada waktu itu. Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tatkala kita menyadari keberdosaan kita, kita akan melihat besarnya anugerah dan kasih Tuhan. Kesadaran kita akan keberdosaan kita akan memotivasi kita untuk mensyukuri anugerah keselamatan Tuhan yang begitu besar. John Newton, seorang pengarang lagu yang terkenal, yaitu lagu Amazing Grace.
lagu yang begitu indah yang dinyanyikan oleh jutaan orang, yang mengkisahkan betapa ajaibnya anugerah Tuhan kepada dia, orang yang paling celaka, orang yang paling jahat. Sesungguhnya tatkala dia menyadari keberdosaannya, dia boleh melihat betapa ajaibnya anugerah Tuhan. Di dalam masa tuanya, dia pernah memberi statement yang luar biasa. I am a great sinner and God is a great Savior. Saya seorang pendosa besar, tetapi Tuhan adalah juru selamat yang besar. Momen merenungkan hari-hari menjelang Prapaskah, biarlah kita diingatkan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib menunjukkan betapa besarnya dosa dan kejahatan kita. Sekaligus kita diingatkan, tatkala kita sadar keberdosaan kita boleh mensyukuri betapa besarnya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yang dahulu terhilang, kita yang dulu buta, sekarang boleh ditemukan, sekarang boleh melihat karena anugerah keselamatannya yang besar. Prapaskah mengingatkan kita, merenungkan kembali keberdosaan kita, sekaligus mensyukuri anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah keselamatan yang besar. Amin. Tuhan memberkati.